Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Aku yang ingin hidup mandiri setelah lulus SMP memutuskan untuk melanjutkan sekolahku di luar kota, jauh dari rumahku. Jarak rumah dengan sekolahku cukup jauh, sehingga butuh waktu kurang lebih sekitar 3 jam berkendara menggunakan sepeda motor untuk bisa sampai ke sekolah dari rumah. Oleh karena itu, agar tidak kejauhan bolak-balik dan mempermudahkan aku berangkat sekolah, aku memutuskan untuk ngekos tidak jauh dari sekolah. Saking dekatnya jarak kos dengan sekolahku, aku hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit jalan kaki untuk bisa sampai di sekolah. Namun, aku lebih sering menggunakan sepeda motor untuk berangkat sekolah untuk mempersingkat waktu. Kejadian ini terjadi saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA, tepatnya di saat liburan semester 1. Liburan yang lumayan lama, yaitu sekitar 2 minggu, membuatku memutuskan untuk pulang dan menghabiskan liburan di kota asalku. Waktu itu, aku memutuskan untuk langsung pulang tanpa memberi kabar ke orang tuaku terlebih dahulu, bertujuan untuk memberikan surprise kepada mereka karena aku sudah hampir 6 bulan tidak pulang ke rumah karena sibuk sekolah. Aku memilih pulang dengan berkendara sepeda motor sendiri. Aku berangkat dari tempat kosku agak kesiangan, jadi aku agak cepat melajukan motorku. Bertujuan untuk bisa sampai di rumah sebelum maghrib. Di perjalanan pulang, aku sama sekali tidak mengalami kejadian yang menurutku aneh, alias lancar-lancar saja. Namun, saat sudah masuk perbatasan kota asalku tiba, perasaanku tidak enak. Aku tidak tahu dengan apa yang aku rasakan. Aku tiba-tiba merasa sedih, aneh. Perasaan apa ini? Ucapku dalam hati. Aku yang masih bingung dengan apa yang aku rasakan memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan karena hari sudah semakin sore. Singkat cerita, aku sampai di rumah kurang lebih 30 menit sebelum maghrib. Saat masih di depan gerbang sebelum masuk rumah, aku kembali merasa sesuatu yang aneh. Rumahku terlihat sangat sepi, seperti tidak ada orang di dalamnya. Akhirnya tanpa berlama-lama, aku langsung membuka gerbang dan memasukkan sepeda motor ke dalam garasi. Setelah memarkirkan sepeda motorku di garasi, aku langsung bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Letak garasi yang berada di belakang rumah mengharuskan aku untuk berjalan memutar rumah untuk menuju ke pintu depan. Saat berjalan menuju pintu depan, aku memperhatikan sekitar rumah. Rumah terlihat sangat sepi, namun seluruh lampu di rumah sudah menyala yang menandakan ada orang di dalam rumah. Saat itu, sambil berjalan, aku hanya berpikir, apa ayah dan ibu sudah tahu kalau aku pulang? Dan mereka sengaja tidak menyambutku untuk memberiku kejutan. Tapi mereka tahu dari mana kalau aku pulang? Apa jangan-jangan ibu kosku yang memberitahu mereka kalau aku pulang? Dan akhirnya aku sampai pintu depan. Tanpa pikir panjang, aku langsung memencet bel rumah. Saat memencet bel rumah, tidak ada respon sama sekali dari dalam. Sampai akhirnya aku kembali memencet bel untuk kedua kalinya sambil mencoba membuka pintu rumah. Siapa tahu pintu rumah tidak dikunci. Namun saat aku mau mencoba membuka pintu, aku dikagetkan dengan pintu yang tiba-tiba terbuka. Dan ternyata yang membukakan pintu adalah Bi Irah. Bi Irah adalah asisten rumah tangga yang dipekerjakan ayah untuk mengasuh aku sejak umurku masih 1 tahun. Saking lamanya Bi Irah bekerja kepada keluargaku, Bi Irah sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh keluargaku.
Bahkan kami, sekeluarga, pernah menginap di rumah Bi Ira di kampung pada saat liburan lulusan SMP. Dan aku juga sudah menganggap Bi Ira seperti ibu kandungku sendiri. Ya ampun Bi, bikin kaget saja. Tak kira tadi hantu loh, ucapku dengan raut wajah yang agak ketakutan dan sedikit tertawa. Baru sampai Den, maaf, tadi Bibi ndak dengar suara bel. Ayo masuk Den, balas Bibi dengan suara lirih dan wajah agak pucat. Bibi kenapa Bi? Kok Bibi kelihatan pucat begitu? Bibi sakit, balasku setelah melihat wajah Bibi yang pucat. Tanpa membalas perkataanku, Bi Ira langsung meninggalkan aku yang masih berdiri di depan pintu. Aku yang masih merasa aneh. Tak lama aku pun mengikuti Bibi masuk. Namun, saat aku masuk rumah benar-benar sepi. Tidak ada orang selain aku dan Bi Ira. Aku pun menanyakan di mana ayah dan ibu kepada Bi Ira. Bi, ayah dan ibu lagi kemana? Kok rumah sepi? Tuan dan Nyonya lagi pergi keluar kota Den. Mereka pergi kemarin sore, balas Bi Ira. Oh alah gitu toh. Aku sengaja tidak mengabari mereka kalau aku pulang, karena ingin memberikan kejutan kepada mereka. Malah mereka lagi di luar kota. Emang mereka keluar kota ngapain Bi? Balasku sambil menanyakan alasan ayah dan ibu pergi keluar kota kepada Bi Ira. Bibi juga ndak tahu Den. Sudah, dan Aryo langsung mandi saja. Terus setelah itu makan. Bibi sudah siapkan makanan di meja makan, balas Bi Ira kepadaku. Setelah mendengar perkataan Bibi, aku langsung pergi menuju ke kamarku untuk meletakkan tas dan barang-barang yang aku bawa pulang. Saat aku sedang berjalan ke arah kamarku, aku melewati sebuah lorong kecil yang langsung mengarah ke kamar pembantu atau kamar Bi Ira. Namun anehnya, kamar Bi Ira terlihat gelap, seperti tidak digunakan. Kok kamar Bi Ira gelap dan tertutup? Apa Bibi sudah pindah kamar? Ucapku dalam hati sambil terus berjalan dan menoleh ke Bi Ira. Saat aku menoleh ke arah Bi Ira, aku tidak melihat keanehan pada Bi Ira. Namun, saat aku memperhatikan Bi Ira, tiba-tiba suasana di rumahku berubah menjadi agak menyeramkan. Hawa di rumahku terasa agak dingin dan lampu-lampu di kamar atas dimatikan karena ayah dan ibu tidak di rumah. Aku yang terlalu capek melanjutkan perjalananku menuju kamar dan melupakan perasaan anehku tadi. Sampainya di kamar, aku langsung meletakkan tas dan barang-barangku dan melanjutkan untuk mandi. Singkat cerita, setelah selesai mandi dan berpakaian, aku langsung menuju ruang makan untuk makan. Di ruang makan aku melihat Bi Ira yang sedang mengambilkan makanan seperti Bi Ira mengetahui kedatanganku. Nggak usah repot-repot Bi, aku bisa ambil sendiri kok, ucapku ke Bi Ira dengan pede, mengira Bi Ira benar-benar mengambil makanan untukku. Gak apa-apa Den, dan Aryo kelihatan capek, jadi Bibi ambilkan saja, balas Bi Ira dengan sedikit tersenyum padaku. Namun, saat aku mendengar perkataan Bi Ira dan melihat senyuman Bi Ira, aku malah dibuat takut dan merinding karena senyuman Bi Ira. Aneh, kok Bi Ira jadi serem begini, seperti ada yang aneh sama Bi Ira, ucapku dalam hati. Aku yang sudah lapar tanpa pikir panjang langsung duduk dan menyantap makanan yang Bi Ira ambilkan tadi dan melupakan masalah tadi. Saat aku makan, aku tidak melihat Bi Ira di situ. Padahal aku ingin mengajak Bi Ira makan bersama biar tidak sepi karena ayah dan ibu belum pulang. Selesai makan, aku kembali mencari Bi Ira untuk menanyakan kapan ayah dan ibu pulang. Namun, aku tidak menemukan Bi Ira di mana-mana. Padahal, aku sudah mencari Bi Ira di seluruh ruangan di dalam rumah ini. Dan aku baru ingat ternyata ada satu ruangan yang belum aku datangi, yaitu kamar Bi Ira. Oh iya, kamar Bi Ira belum aku periksa. Pasti Bi Ira sedang di sana, beristirahat karena kecapean mengerjakan seluruh pekerjaan rumah ini sendirian, ucapku. Tanpa berlama-lama, aku langsung bergegas pergi ke kamar Bi Ira. Namun,
Saat aku sampai di kamar Bi Ira dalam keadaan tertutup dan lampu kamar yang mati. Apa iya Bi Ira ada di dalam? Tapi kok lampu kamarnya mati? Pikirku dalam hati. Akhirnya, aku pun mengetuk pintu kamar Bi Ira untuk memastikan kalau Bi Ira ada di dalam atau tidak. Namun, saat aku tidak mengetuk pintu kamar Bi Ira dan memanggil Bi Ira, tidak ada balasan sama sekali dari Bi Ira. Dan tiba-tiba, aku dikagetkan dengan suara Bi Ira yang memanggilku dari arah belakang. "Lagi ngapain, Den?" ucap Bi Ira secara tiba-tiba. "Ya ampun Bi, mengagetkan saja." "Nggak ngapa-ngapain Bi, aku dari tadi mencari Bibi." "Bibi dari mana saja sih?" balasku dengan ekspresi ketakutan dan sedikit gemetaran. "Bibi tadi dari depan, Den." "Emang kenapa mencari Bibi, Den? Ada yang mau dibicarakan?" balas Bibi dengan suara lirih. "Oh, dari depan toh." "Enggak kok, enggak jadi Bi." "Ya udah, aku ke kamarku dulu ya Bi," balasku kepada Bi Ira dengan nada agak ketakutan. Aku pun langsung bergegas berjalan menuju ke arah kamar. Namun, saat aku berjalan menuju kamar, aku menoleh ke arah Bi Ira sambil berkata di dalam hati, "Dari depan? Padahal kan aku tadi sudah mencari Bi Ira di depan, namun tidak ada Bi Ira di sana. Masa iya aku kurang teliti mencari Bi Ira?" Namun saat aku menoleh ke arah Bi Ira hanya melihat ke arahku dengan tatapan kosong dan sedikit tersenyum. Sungguh raut wajah yang menyeramkan. Aku punya ketakutan, langsung melanjutkan pergi ke kamar dan mempercepat langkahku agar cepat sampai di kamar. Sesampainya di kamar, aku langsung mengunci kamar dan membaringkan tubuhku di atas kasur. Di atas kasur, aku masih memikirkan kejadian tadi yang baru saja aku alami. Dan di situ, aku pun masih bingung dengan sikap Bi Ira yang terlihat aneh. Sebenarnya Bi Ira kenapa sih? Kok sikap Bi Ira jadi berubah dan aneh begitu? Apa Bi Ira sedang ada masalah ya? Ucapku dalam hati. Aku yang masih kelelahan setelah perjalanan jauh yang aku tempuh waktu pulang ke rumah tadi siang. Akhirnya tanpa aku sadari tiba-tiba aku tertidur. Singkat cerita, tiba-tiba aku terbangun karena aku merasa sakit perut dan memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, aku tidak bisa tidur sama sekali. Dan saat aku melihat jam menunjukkan pukul 2 malam. Aku yang tidak bisa tidur dan bingung mau melakukan apa jam segini. Akhirnya aku memutuskan untuk menonton TV. Namun saat menonton TV, aku hanya mengganti channel TV karena aku tidak menemukan acara TV yang menurutku bagus. Namun tiba-tiba, aku lagi-lagi dikagetkan dengan suara Bi Ira. "Belum tidur, Den?" ucapnya tiba-tiba sehingga membuatku tersentak dari atas sofa dan langsung berdiri sambil menoleh ke belakang. "Bi, jangan ngagetin gitu dong. Untung di jantung aku masih nempel. Kalau sampai lepas gimana? Lagian Bibi jam segini juga belum tidur," balasku ke Bibi dengan nada agak kesal. Namun setelah melihat raut wajah Bi Ira, aku yang tadi agak kesal kini seketika berubah menjadi takut. Raut wajah Bi Ira hanya datar dengan sedikit pucat yang tergambar di wajahnya. Suasana pun tiba-tiba berubah. Hawa dingin dan suasana mencekam pun terasa. Aku yang sudah merasa ketakutan langsung bergegas pergi ke kamar meninggalkan Bi Ira yang masih berdiri di belakang sofa dengan raut wajah pucat dan sedikit tersenyum yang mengiringi kepergianku ke kamar. Setelah sampai di dalam kamar dan mengunci pintu, aku yang sudah benar-benar ketakutan langsung mencari ponsel dan berusaha menghubungi ayah dan ibu. Namun saat aku menghubungi nomor ayah dan ibu, nomor mereka tidak bisa dihubungi. Jam di ponselku sudah menunjukkan pukul 2.55 dan aku berpikir, apa ayah dan ibu sudah tidur sehingga mereka tidak bisa dihubungi? Aku yang sudah mulai panik akhirnya berusaha kembali untuk tidur, berharap dengan cara itu aku bisa lebih tenang. Namun saat aku ingin memejamkan mata, aku mendengar suara dari luar kamarku. Suara itu membuatku menjadi semakin panik dan ketakutan. Suara itu seperti suara seseorang
yang sedang menaiki tangga dengan cara berlari. Suara itu sangat jelas terdengar karena kamarku yang tidak jauh dari tangga. Tak lama tiba-tiba suara itu menghilang. Aku yang mengira semuanya sudah berakhir kembali dibuat kaget dan ketakutan saat tiba-tiba gagang pintu kamarku bergerak dengan cepat seolah-olah ada seorang yang ingin berusaha masuk ke kamarku secara paksa. Lama-kelamaan suara itu semakin keras dan kini suara itu juga disertai dengan suara gedoran yang sangat keras. Aku yang ketakutan, panik dan bingung hanya bisa diam di atas tempat tidur dan menutupi telingaku, berharap semua ini bisa cepat berlalu. Sudah hampir 30 menit suara itu masih saja terdengar, namun tiba-tiba suara-suara itu menghilang dan suasana pun tiba-tiba berubah dari yang tadinya mencekam kini menjadi hening. Aku yang masih ketakutan memutuskan untuk tetap berada di atas tempat tidurku dan membiarkan semua yang terjadi sambil sesekali aku melihat ponselku untuk melihat sudah jam berapa. Entah hanya perasaanku saja, apa memang waktu menjadi terasa agak lama saat aku melihat jam di ponselku. Jam baru menunjukkan pukul 3.40. Kenapa waktu berjalan sangat lama? Kapan semua ini berakhir? Ucapku dalam hati sambil berharap semoga waktu bisa berjalan dengan cepat dan pagi segera datang agar aku bisa segera menghubungi ayah dan ibu. Tiba-tiba entah kenapa aku terpikir tentang Bi Ira. Bi Ira kemana ya? Jangan-jangan Bi Ira juga diganggu. Apa aku harus memeriksa Bi Ira ya? Tapi kalau gangguan itu tiba-tiba muncul lagi bagaimana? Aku juga merasa aneh dengan sikap dan tingkah laku Bi Ira sejak sore sampai malam tadi. Bi Ira adalah tipe orang yang senang bercanda. Jarang sekali dia terlihat serius. Makanya hal itulah yang membuatku senang jika sedang bersama Bi Ira. Namun kenapa Bi Ira menjadi berubah begini? Dia jadi terlihat lebih serius, seperti tidak suka bercanda. Dan tak jarang tadi raut Bi Ira berubah menjadi menyeramkan. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di rumah ini? Apa aku sedang dikerjai, tapi aku sedang ulang tahun? Nilai semesterku kali ini juga tidak bagus-bagus banget ah. Atau jangan-jangan semua gangguan ini ada hubungannya dengan Bi Ira? Tapi kalau benar, untuk apa Bi Ira melakukan ini semua? Semua terlihat membingungkan. Sambil terus memikirkan tentang Bi Ira tak sadar, tiba-tiba aku tertidur dengan sangat pulas. Dan singkat cerita, saat aku tertidur, aku sama sekali tidak merasakan gangguan-gangguan yang aneh-aneh lagi. Aku yang terlalu lelap saat tidur, baru bisa bangun sekitar jam 9. Yang berarti sudah sangat siang. Namun saat aku baru bangun, seketika aku dikagetkan dengan keadaan kamarku. Kamarku benar-benar terlihat kacau. Aksesoris yang aku susun rapi di rak penyusun kini bertebaran di lantai. Hiasan dinding banyak yang terjatuh, bahkan tidak sedikit hiasan dinding yang pecah. Di situ aku benar dibuat bingung dengan apa yang sudah terjadi. Padahal semalam sebelum aku tertidur, kondisi di kamarku masih baik-baik saja. Akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar kamar dan mencari Bi Ira. Siapa tahu Bi Ira tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan siapa tahu juga Bi Ira mengalami apa yang aku rasakan semalam. Namun, saat aku keluar kamar dan akan mencari Bi Ira, tiba-tiba ponselku berdering, dan saat aku lihat ternyata ayah yang menelponku. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengangkat telepon dari ayah. Assalamualaikum yo. Ada apa? Tadi malam kamu telepon ayah? Apa ada masalah? Ucap ayah di telepon. Waalaikumsalam ya. Iya ya. Semalam ada sedikit masalah di rumah. Tapi sekarang sudah tidak ada. Ayah masih di luar kota. Kapan ayah sama ibu pulang? Balasku kepada ayah. Ayah yang belum tahu kalau aku pulang pun agak terkejut dengan perkataanku di telepon. Hah? Di rumah? Emang kamu sedang di rumah? Kamu pulang kapan? Terus kamu tahu dari mana kalau ayah dan ibu di luar kota? Balas ayah dengan agak terkejut. Aryo pulang kemarin ya. Kan Aryo sudah libur.
Dan Aryo ingin menghabiskan liburan Aryo di rumah bareng ayah dan ibu. Malah kalian sedang keluar kota. Bi Ira yang ngasih tahu aku ya. Emang kenapa ya? Jawabku agak heran. Hah? Bi Ira? Kamu sekarang di mana? Kamu tidak apa-apa kan? Jawab ayah dengan nada terkejut dan sepertinya ayah panik setelah mendengar perkataanku. Iya Bi Ira ya. Aku lagi di ruang tamu dan aku baik-baik saja ya. Memang kenapa kok ayah bertanya seperti itu? Jawabku heran. Soalnya Bi Ira itu Bi Ira. Jawab ayah dengan terputus. Bi Ira itu apa ya? Kenapa Bi Ira? Bi Ira baik-baik saja kok. Jawabku kepada ayah. Bi Ira itu sudah meninggal yo. Bi Ira meninggal 2 hari yang lalu karena terpleset dari tangga sehingga dia terjatuh dan nyawanya tidak tertolong. Sekarang ayah dan ibu sedang mengantarkan jenazah Bi Ira ke kampungnya untuk dimakamkan di sana. Ayah dan ibu sengaja tidak memberi kamu terlebih dahulu karena ayah dan ibu takut kamu jadi sedih di sana. Karena ayah dan ibu tahu kamu sangat sayang ke Bi Ira. Jawab ayah menjelaskan. Enggak mungkin ya. Bi Ira enggak mungkin udah meninggal. Kemarin aja Bi Ira memasak makanan buat aku. Aku makan setelah baru pulang. Jelasku memastikan kepada ayah. Aku yang tadi tidak percaya dengan ucapan ayah dan masih mengira kalau aku sedang dikerjai pun kini dibuat kaget dan shock dengan sebuah foto yang ayah kirimkan ke aku. Di foto itu melihatkan sebuah batu nisan yang bertuliskan nama asli Bi Ira. Dan di foto itu juga melihatkan makam yang sepertinya baru selesai dibuat, yang menandakan bahwa prosesi pemakaman baru saja selesai dilakukan. Setelah itu, ayah kembali berkata kepadaku, "Yuk, sekarang kamu cari tempat yang aman, atau kamu di dalam kamar kamu saja. Ayah takut kamu kenapa-kenapa." "Iya ya, Aryo mau masuk lagi ke kamar." "Ya sudah ya, ayo cepat pulang, Aryo takut," balasku sambil merasa ketakutan. Setelah itu ayah langsung mematikan sambungan telepon dan sepertinya ayah dan ibu langsung bergegas pulang karena khawatir dengan keadaanku. Setelah ayah menutup telepon, aku langsung berlari menuju ke arah kamarku. Namun tiba-tiba langkahku dihentikan karena sosok Bi Ira tiba-tiba berdiri di hadapanku. Sontak setelah melihat sosok Bi Ira, aku langsung berteriak dan terjatuh. Suasana pun berubah seketika menjadi dingin dan menyeramkan. Padahal jam sudah menunjukkan sekitar jam 9:10. Aku sudah tidak tahu lagi mau melakukan apa. Badanku tiba-tiba mengapa mulutku pun tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suara. Aku benar-benar ketakutan. Tiba-tiba sosok Bi Ira mendekat ke arahku. Sosok Bi Ira mendekat ke arahku dengan cara seperti melayang. Semakin dekat sosok Bi Ira denganku, aku pun tidak pasrah begitu saja. Aku berusaha terus menggerakkan tubuhku namun masih saja tidak bisa. Akhirnya aku pun menyerah dan pasrah. Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Aku hanya berharap untuk yang terakhir kalinya aku bisa bertemu ayah dan ibu. Namun saat aku sudah tidak bisa apa-apa, tiba-tiba sosok Bi Ira berkata kepadaku, "Den Aryo, jangan takut, Den. Bibi tidak bermaksud menakut-nakuti Den Aryo. Bibi hanya ingin berpamitan dan minta maaf kepada Den Aryo. Maafkan Bibi, Den. Bibi tidak bisa lagi menemani Den Aryo seperti dulu lagi, Den. Bibi juga minta maaf jika Bibi membuat Den Aryo ketakutan. Soal semalam, Bibi minta maaf, Den. Itu bukan Bibi yang melakukannya, Den. Tadi malam saat Den Aryo ketakutan melihat Bibi dan Den Aryo masuk ke kamar, tak lama ada 3 orang perampok yang masuk ke rumah ini, Den. Dan saat perampok-perampok itu ingin masuk ke kamar Den Aryo, Bibi berusaha untuk menyelamatkan Den Aryo. Bibi minta maaf jika cara Bibi membuat Den Aryo ketakutan. Bibi minta maaf ya, Den. Bibi sayang ke Den Aryo. Bibi sudah menganggap Den Aryo sebagai anak Bibi sendiri. Mulai sekarang Den Aryo jaga diri baik-baik ya. Bibi pergi dulu. Den Aryo doain Bibi Ira ya. Sekali lagi terima kasih, Den." Setelah mendengar sosok Bi Ira berkata seperti itu, entah kenapa aku yang tadi ketakutan kini meneteskan air mata.
Tadi aku yang tidak bisa berbicara kini bisa berbicara, bahkan berdiri pun kini bisa. Iya Bi, Aryo juga minta maaf Bi kalau Aryo sering merepotkan Bibi. Terima kasih Bi, udah pernah mau merawat Aryo saat ayah dan ibu sibuk dengan kerjaan mereka. Aryo bakal kangen banget sama Bibi. Bibi yang tenang di sana ya Bi. Aryo janji, Aryo bakal terus doain Bibi dan Aryo bakal sering-sering ke makam Bibi. Setelah aku selesai berucap, tiba-tiba sosok Bi Ira menghilang dengan perlahan dan sosok Bi Ira menghilang dengan ekspresi yang senang dan tersenyum. Seperti permintaan terakhirnya sudah terpenuhi. Aku yang masih tidak percaya kalau Bi Ira sudah pergi untuk selamanya, kini hanya bisa duduk dan terus mengingat kenangan-kenangan yang dulu aku alami dengan Bi Ira. Dan tanpa aku sadari, ayah dan ibu sudah sampai di rumah. Mereka yang terlihat sangat khawatir dengan aku langsung berlari ke arahku yang sedang duduk di tangga depan rumahku. Ayah dan ibu langsung memelukku sambil berkata, "Yo, apa kamu baik-baik saja? Kamu tidak mengalami luka sama sekali kan?" Ucap ibu kepadaku. "Enggak Bu, Aryo enggak kenapa-kenapa." Seminggu setelah kejadian itu, aku meminta ayah dan ibu menemaniku ke makam almarhumah Bi Ira di kampungnya. Aku ingin sekali mendoakan beliau yang sudah aku anggap sebagai ibu kandungku sendiri. Selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak kisah ini yang dituliskan oleh Zan. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Zan sudah menuliskan cerita ini. Tetap di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya.